Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel. Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. Kupas soal matematika dan lain-lain. Kali ini kembali lagi kita akan bahas soal CPNS untuk tahun 2024, yaitu tes intelijensi umum, soal logisme part 13, ada HOTS. Nomor 1, semua karyawan harus hadir dalam rapat rutin. Kemudian semua office boy adalah karyawan. Nah, kira-kira jawaban yang benar adalah A, semua yang hadir dalam rapat rutin adalah office boy. B, sementara peserta rapat rutin bukan karyawan. C, sementara peserta rutin adalah office boy. D, semua office boy hadir dalam rapat rutin. Dan E, semua yang hadir bukan office boy. Kita jawab. Nah, dari sini kita lihat, jadi semua karyawan harus hadir dalam rapat rutin, semua office boy adalah karyawan. Nah, dari sini kita misalkan itu adalah P office boy, ya. Kemudian Q-nya adalah karyawan. Jadi office boy, kemudian Q adalah karyawan. Selanjutnya R-nya itu hadir dalam rapat rutin. Jadi hadir dalam rapat rutin. Nah, dari sini modelnya adalah silogisme. Jadi pengambilan PQR ini sebagai pemisalan itu tidak tergantung dari urutan ini, ya, karena kita lihat di sini semua karyawan harus hadir dalam rapat rutin. Semua office boy adalah karyawan, berarti ini merupakan bahagian premis pertama, ya. Jadi kita misalkan itu adalah P adalah office boy dan Q adalah karyawan. Kemudian di sini semua karyawan kita ambil sebagai ini karyawan tadi Q, kemudian harus hadir dalam rapat rutin itu merupakan R, ya. Nah, menurut hukum silogisme, premis 1 P maka Q, kemudian premis 2 Q maka R, kesimpulannya itu adalah P maka R. Nah, jadi dari sini P-nya tadi apa? Office boy. Karena di sini katanya semua, maka hasilnya itu adalah semua juga, ya. Ya, berarti di sini ada semua, di sini adalah A dan D serta E. Nah, di sini simpulan P, berarti P itu apa? Office boy. Berarti semua office boy, kemudian R hadir dalam rapat rutin. Berarti semua office boy hadir dalam rapat rutin. Maka di sini kelihatannya jawabannya yang benar adalah bahagian D. Namun ada trik yang lain, ya. Kita ada triknya, ini kan secara logik memakai hukum silogisme. Kalau secara triknya saja, kita lihat saja, jika kedua premis awalnya semua, maka jawabannya kata semua. Nah, itu satu trik yang pertama. Kemudian yang kedua, kalimat yang sama pada kedua premis dihilangkan. Nah, di sini kelihatan bahwa yang menjadi kalimat yang sama atau kata yang sama di sini adalah karyawan. Nah, ini. Sini karyawan, di sini juga karyawan. Jadi bisa kita lihat. Maka carilah yang tidak ada karyawannya. Ini bagian A, betul. Kemudian bagian B, ini ada karyawannya. Kemudian bagian C, tidak ada karyawan, berarti bagian B jelas salah karena ada karyawannya. Kemudian bagian C, sementara peserta rapat rutin adalah office boy, ya. Sementara itu bukan pasangan dari semua, ya. Jadi semua, maka kuncinya adalah semua. Nah, kalimat yang sama pada kedua premis dihilangkan, berarti yang ada karyawannya hilang. Nah, jadi semua, kemudian office boy hadir dalam rapat rutin. Nah, sementara salah. Semua yang hadir rapat rutin adalah office boy, salah juga. Kemudian di sini semua office boy yang hadir semua yang hadir bukan office boy juga salah. Karena di sini katakan semua karyawan harus hadir di rapat rutin. Semua office boy adalah karyawan, berarti semua office boy hadir dalam rapat rutin. Jadi itu yang benar, ya. Jadi bagian D merupakan yang benar. Kemudian yang kedua, soal kedua, semua supir truk suka mengemudikan kendaraan dengan kecepatan tinggi. Sebagian supir truk yang sering menggunakan dengan kecepatan yang tinggi tidak pernah mengantuk saat mengemudi. Simpulan yang tepat adalah A, semua yang tidak pernah mengemudikan kendaraan dengan kecepatan tinggi bukan supir truk. B, semua supir truk tidak pernah mengantuk pada saat mengemudikan kendaraannya. C, sebagian supir truk pernah mengantuk saat mengemudikan kendaraannya. D, sebagian supir truk mengantuk saat mengemudikan kendaraan dengan kecepatan tinggi.
Dan E, sebagian supir truk yang sering mengemudi kendaraan yang kecepatan tinggi pernah mengantuk saat mengemudikan. Nah, dengan prinsip yang sama ya, kita jawab. Kita tidak memakai rumus langsung, saya pakai triknya lah. Ini, jika semua premis awalnya semua, maka jawabannya ada kata sebagian, maka kesimpulannya adalah sebagian. Jadi yang sini salah-salah, yang benar bisa dibenahi adalah C, D, dan E. Kemudian seperti tadi, kalimat yang sama harus dihilangkan. Jika bermanfaat, mohon di-share ya. Yang sama ini suka mengemudikan kendaraan kecepatan tinggi, ya. Kendaraan kecepatan tinggi berarti yang sebagian-sebagian kendaraannya mengantuk, kemudian yang kecepatan tinggi salah. Semua truk yang mengemudikan kendaraan kecepatan tinggi pernah juga salah. Berarti yang bisa benar ini adalah C ya. Nah, C yang bisa benar. Jadi sebagian supir truk itu sebenarnya di sini harusnya sebagian supir truk, karena di sebagian supir truk tidak pernah mengantuk saat mengemudi. Nah, itu yang menjadi yang benar sebenarnya tuh. Kalau dalam rumusnya itu yang dihilangkan kan itu saja yang hilangkan, berarti kesimpulannya semua sebagian supir truk tidak pernah ya. Jadi sebagian supir truk tidak pernah mengantuk pada saat mengemudikan kendaraannya. Namun karena tidak ada, maka kita mencari hal yang senada dengan ini. Kalau katakan sebagian supir truk tidak pernah mengantuk saat mengemudikan kendaraannya, berarti ada sebagian yang pernah mengantuk saat mengemudikan kendaraannya. Berarti yang cocok di situ adalah pilihan C ya. Meskipun secara triknya tadi adalah cari yang kalimat yang tidak ada kesamaannya. Ya, tidak sama. Kalau ini ada sama, ini juga ada sama. Jadi yang tidak ada sama itu adalah bagian C. Maksudnya sama di sini ada kalimat yang pertama ini berkecepatan tinggi dengan yang kedua ini berkecepatan tinggi. Jadi itu berkecepatan tinggi itu harus tidak ada dalam jawaban. Yang memungkinkan itu cuma C ya. Nah, secara logis seperti ini. Karena seharusnya kesimpulannya itu sebagian sopir tidak pernah mengantuk saat mengemudikan kendaraannya. Namun ini tidak ada, maka senada dengan sebagian supir truk pernah. Jadi sebagian tidak, jadi sebagian pasti pernah. Jadi yang cocok di situ adalah bahagian C. Sehingga jawabannya adalah sebagian supir truk pernah mengantuk saat mengemudikan kendaraannya. Kemudian nomor yang ketiga. Nah, ini merupakan soal HOTS ya. Jadi kita perlu berpikir-pikir sedikit. Nah, jika Neni juara kelas, maka dibelikan hadiah oleh ibu. Jika Neni dibelikan hadiah ibu, maka ia dibelikan hadiah oleh ayah. Neni tidak dibelikan hadiah oleh ayah. Kesimpulannya apa? Apakah Neni juara kelas? Apakah Neni juara kelas tapi tidak dibelikan hadiah oleh ibu? Apakah Neni dibelikan hadiah oleh ibu? Apakah Neni tidak dibelikan hadiah oleh nenek? Dan apakah Neni tidak juara kelas? Nah, jadi kita lihat modelnya. Nah, kalau modelnya seperti ini, kita memakai rumus silogisme ya. Jadi P, Neni juara kelas pertama, kemudian diberi hadiah oleh ibu kuinya, kemudian Neni diberi hadiah oleh ayah juga R-nya. Jadi silogismenya jika P maka kui maka R, hasilnya adalah P maka R. Nah, dari sini P maka R harusnya kesimpulannya adalah Neni diberikan hadiah oleh ayah, kan? Diberikan hadiah oleh ayah. Tapi karena hasilnya tidak, berarti Neni tidak diberikan hadiah oleh ayah. Berarti di sini dia merupakan bentuk modus tollens. Ya. Jika P maka R. Nah, jika P berarti hasil kesimpulan tadi jika suka dengan videonya, like dong. Jika Neni juara kelas maka dia diberikan hadiah oleh ayah. Tetapi di sini katakan Neni tidak diberikan hadiah oleh ayah, berarti R-nya tertolak ya. Kan kesimpulannya P maka Q, P maka R, berarti di sini jika Neni juara kelas maka Neni diberikan hadiah oleh ayah. Namun dia tidak diberikan hadiah, berarti tidak R. Nah, kesimpulan menurut modus tollens itu adalah tidak P ya, tidak P. Sehingga jawaban yang benar di situ adalah Neni tidak juara kelas. Ya, jadi saya ulang kembali. Jika P maka Q maka R, kesimpulannya adalah P maka R.
Dari redaksi pernyataan-pernyataan di atas, jika Neni juara kelas maka diberikan hadiah oleh ibu. Jika Neni diberikan hadiah oleh ibu, maka dia diberikan hadiah oleh ayah. Secara bentuk silogisme, kesimpulannya itu jika Neni juara kelas, maka dia diberikan hadiah oleh ayah. Tetapi di sini dikatakan ada premis keduanya, Neni tidak diberikan oleh hadiah oleh ayah. Berarti kalau bentuknya itu merupakan modus tollens, maka maka R tidak R. Maka kesimpulannya tidak P. Berarti kesimpulannya di sini P-nya Neni juara kelas, ingkarannya adalah Neni tidak juara kelas. Sehingga jawaban yang benar adalah bahagian E, Neni tidak juara kelas. Selanjutnya soal latihan. Seperti biasa kita memberikan soal latihan sebagai bahan untuk dipelajari di rumah atau dipelajari di sela-sela belum menonton video ini. Nah, ini soal latihannya, semua anak pandai bermain basket, sebagian anak pandai berbulu tangkis, sebagian anak yang pandai bulu tangkis juga pandai bermain tenis. Kesimpulannya adalah semua anak pandai bermain tenis. B, sebagian anak pandai bermain basket, bulu tangkis dan tenis. C, anak yang pandai bermain tenis dan tentu pandai bermain bulu tangkis. D, sebagian anak pandai bermain basket. E, semua anak pandai bermain bulu tangkis dan tenis. Nah, ingat kata sebagian ya, semua dan sebagian. Itu yang perlu menjadi perhatian. Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. Jawabannya ada pada part 14 mendatang. Namun sebelum itu, kita melihat dulu kata-kata penyemangat atau kata-kata motivasi hidup yang bisa menjadi sumber inspirasi untuk menuju ujian CPNS. Nah, jadi, percayalah setiap masalah punya expiry date. Sabar aja dulu. No name. Semoga apa yang saya terangkan di video kali ini dapat menjadi inspirasi dalam menjawab soal-soal atau menjadi bahan pembelajaran untuk menjawab soal-soal ujian CPNS tahun 2024 mendatang. Matematika Queen of Science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semoga berhasil mencapai tujuannya.